Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam kangen dari Ibu untuk kalian semua. Doa dan harapan Ibu semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di masa pandemi ini. Selamat datang kepada kalian di kelas 8. Semoga kalian semakin semangat belajarnya. Anak-anakku, jika kemarin kita sudah sama-sama mempelajari bagaimana cara untuk mengisi daftar hadir di Google Classroom Matematika, maka pada hari ini kita akan memulai kegiatan pembelajaran matematika di kelas 8 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Materi pembelajaran matematika kelas 8 CEN plus semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Bab 1, pola bilangan. Bab kedua, koordinat kartesius. Bab ketiga, relasi dan fungsi. Bab keempat, persamaan garis lurus. Dan bab kelima, sistem persamaan linier dua variabel. Untuk kriteria ketuntasan minimal atau KKM adalah 76. Dan teknis dalam kegiatan pembelajaran matematika secara online, yang pertama, kalian wajib terlebih dahulu untuk mengisi daftar hadir via Google Classroom atau chat via WA Group kelas matematika. Yang kedua, untuk menyimak video pembelajaran, kalian dapat membuka melalui e-learning di web sekolah smpcitranegaraplus.sch.id. Untuk sesi pertanyaan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, chat via web sekolah di smpcitranegaraplus.sch.id atau kalian dapat chat langsung via WA grup kelas matematika. Yang keempat, untuk pengumpulan atau pengiriman tugas dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengirim tugas via Google Form atau sesuai alamat link, dan yang kedua, mengirim via WA Group Matematika. Baiklah, mari kita mulai materi pertama di semester 1, yaitu bab 1 tentang pola bilangan. Pada pola bilangan terdiri atas 4 subbab. Yang pertama, pola barisan konfigurasi objek. Yang kedua, pola dan suku-suku barisan bilangan. Yang ketiga, barisan dan deret aritmatika. Dan yang keempat, barisan dan deret geometrik. Untuk yang pertama, pola konfigurasi objek. Terdiri atas 2 pembahasan. Yang pertama adalah pengertian dari pola barisan bilangan, dan yang kedua, barisan bilangan khusus dan polanya. Sekarang mari kita masuk ke pengertian pola barisan bilangan. Perhatikan pola batang-batang korek api berikut ini. Pada pola yang pertama terdiri dari 3 buah batang korek api. Lalu pada pola yang kedua terjadi penambahan 2 batang korek api. Dan pada pola yang ketiga terjadi penambahan 2 batang korek api, dan lalu pola yang berikutnya juga terjadi penambahan 2 batang korek api. Dari banyak batang korek api yang ada pada setiap pola adalah 3, 5, 7, dan 9. Banyak batang korek api yang dibutuhkan pada pola berikutnya dapat kita tentukan dengan cara menambahkan 2 batang pada pola sebelumnya. Maka 3, 5, 7, 9 merupakan salah satu contoh dari barisan bilangan. Jadi, barisan bilangan dapat diartikan sebagai susunan bilangan yang memiliki keteraturan. Untuk yang berikutnya adalah tentang barisan bilangan khusus dan polanya. Yang pertama, barisan bilangan asli. Pola untuk barisan bilangan asli adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama terdiri dari 1 noktah atau 1 titik. Pola berikutnya terdiri dari 2 buah noktah atau 2 titik. Pola berikutnya terdiri dari 3 buah titik. Dan pola berikutnya terdiri dari 4 buah titik dan seterusnya.
Maka jika kita perhatikan, pada pola bilangan pertama hanya terdiri dari satu buah titik. Pindah ke pola berikutnya terjadi penambahan satu buah titik. Pindah ke pola berikutnya juga terjadi penambahan satu buah titik. Pola berikutnya juga terjadi penambahan satu buah titik. Jadi pada tiap pola terjadi perubahan dengan penambahan satu buah titik. Jadi barisan bilangan asli adalah 1, 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 ditambah 1 sama dengan 3, 3 ditambah 1 sama dengan 4, dan seterusnya. Maka barisan bilangan asli adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Pola barisan berikutnya adalah barisan bilangan ganjil. Untuk pola barisan bilangan ganjil adalah sebagai berikut. Pola yang pertama hanya terdiri dari satu buah titik. Pola yang kedua terjadi penambahan dua buah titik. Untuk pola yang ketiga terjadi penambahan kembali dua buah titik. Dan pola yang berikutnya juga terjadi penambahan dua buah titik. Maka jika kita buat dalam bentuk bilangan, yang pertama terdiri dari satu buah titik, maka adalah kita sebut 1. Yang kedua, terjadi penambahan dua buah titik, maka 1 ditambah 2 menjadi 3. Pola berikutnya terjadi penambahan dua buah titik, maka 3 ditambah 2 sama dengan 5, dan seterusnya. Jadi, barisan bilangan ganjil adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Untuk barisan bilangan yang berikutnya adalah pola barisan bilangan genap. Pola barisan bilangan genap adalah sebagai berikut. Bilangan genap yang pertama adalah 2. Maka untuk pola bilangan yang pertama adalah 2. Pola bilangan yang kedua terjadi penambahan dua buah titik. Pola bilangan ketiga juga penambahan dua buah titik, dan seterusnya. Maka untuk pola barisan bilangan genap yang dimulai dari bilangan 2, lalu pindah ke pola bilangan berikutnya, 2 tambah 2 adalah 4. Dan pindah ke pola bilangan berikutnya, 4 ditambah 2 sama dengan 6. Pindah ke pola bilangan berikutnya, tambahkan 2 lagi. 6 tambah 2 sama dengan 8, dan seterusnya. Jadi, pola barisan bilangan genap adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Pola barisan berikutnya adalah barisan bilangan segitiga, dan untuk pola barisan bilangan segitiga adalah sebagai berikut. Pola yang pertama terdiri dari satu buah titik. Pola yang kedua harus menjadi bentuk segitiga, maka terjadi penambahan dua buah titik. Pola yang ketiga, maka terjadi penambahan 3 buah titik. Pola selanjutnya terjadi penambahan sebanyak 9 buah titik, dan seterusnya. Pola barisan bilangan segitiga adalah pola yang pertama terdiri dari satu buah titik, berarti 1. Pola yang berikutnya, dari 1 kita tambahkan 2 titik menjadi 3, dan pola berikutnya ditambahkan kembali 3 buah titik, maka menjadi 6. Dan pola selanjutnya ditambahkan 4 buah titik, maka menjadi 10, dan seterusnya. Jadi barisan bilangan segitiga adalah 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya. Perhatikan contoh soal berikut ini. Perhatikan pola noktah atau titik di bawah ini. Untuk yang pertama, terdiri dari satu buah titik. Pola yang kedua, terdiri dari 4 buah titik. Pola yang ketiga, terdiri dari 7 buah titik. Dan pola yang keempat, terdiri dari 10 titik. Berapakah noktah yang ada pada pola ke-18?
Untuk jawabannya adalah sebagai berikut. Dari gambar diperoleh banyak noktah pada gambar ke-1 terdiri dari 1 noktah. Gambar yang kedua, 1 noktah ditambah 1 kali 3. 1 kali 3 sama dengan 3, maka 1 tambah 3 sama dengan 4. Gambar yang ketiga, 1 ditambah 2 kali 3. 2 kali 3 sama dengan 6, maka 1 tambah 6 sama dengan 7. Gambar yang keempat, 1 ditambah 3 kali 3. 3 kali 3 sama dengan 9, maka 1 tambah 9 sama dengan 10. Dari pola di atas, maka dapat ditentukan pola yang ke-18. Maka gambar ke-18 sama dengan 1 ditambah 17 kali 3. 17 kali 3, 51, maka 1 ditambah 51 sama dengan 52. Maka banyak noktah pada pola ke-18 adalah 52. Demikianlah penjelasan tentang beberapa barisan bilangan. Maka untuk latihan soal pada hari ini, kalian Ibu persilakan untuk membuka aplikasi e-learning kalian dan kerjakan tugas yang tertera pada tugas terstruktur. Dan pesan Ibu untuk kalian di hari ini, mari kita lawan corona bersama dengan cara 1. Tetap jaga kesehatan. Yang kedua, tetap beraktivitas dari dalam rumah. Selalu gunakan masker, rajinlah mencuci tangan, dan teruslah berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Alhamdulillah kegiatan pembelajaran hari ini telah selesai. Harapan Ibu semoga kalian semua memahami pemaparan dan penjelasan dari materi yang telah Ibu sampaikan. Satu hal, jangan lupa kalian kerjakan tugas terstruktur yang telah disiapkan di e-learning kalian masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.